Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan Associate Profesor Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan juga yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar Sadi Islam yakni Dr. Ainur Rafiq MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hati menurut Imam Al-Ghazali. Hati adalah raja dalam diri manusia, dan baik buruknya seluruh amal serta kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi hati tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahiyya al qalbu. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Dan ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, penyebab hati manusia menjadi kotor meskipun seseorang terlihat rajin beribadah adalah karena ia belum melakukan tazkiyatun nafsi, yakni penyucian jiwa. Ibadah yang dilakukan hanya sebatas lahiriah tanpa membersihkan batin akan sia-sia apabila hati masih dikuasai oleh 10 sifat muhlikat, yaitu sifat-sifat yang membinasakan. Imam Al-Ghazali menyebutkan, wa yakfihi minal muhlikat an-nadharu fi asyarah fa innahu in salima minha salima min ghairiha wa hiya al-buhlu wal kibaru wal ujubu war riya'u wal hasadu wa shiddatul wusbi wa syarrul ta'mi wa syarrul wiqa'i wa hubbul mali wa hubbul jahi. 10 ini yaitu, yang pertama ada bakhl, ada bukhl yakni kikir, yang kedua ada kiber sombong, dan yang ketiga ujub bangga diri, yang keempat riya pamer ibadah, yang kelima hasad dengki, yang keenam syiddatul ghadab amarah yang meluap, yang ketujuh syarrut ta'am atau rakus makanan, yang ke-8 syarrul wiqa tamak syahwat, yang ke-9 hubbul mal cinta harta, dan yang terakhir adalah hubbul jah atau cinta kedudukan atau pangkat. Seseorang bisa rajin sholat, puasa, dan bersedekah, namun jika dalam hatinya masih terdapat riya dan ujub, maka ibadahnya tidak sampai kepada Allah. Konsep hati yang dekat kepada Allah menurut Imam Al-Ghazali dalam kehidupan sehari-hari adalah terwujudnya qalbu salim, hati yang selamat dan bersih. Hati yang dekat kepada Allah memiliki ciri-ciri selalu mengingatnya melalui zikir dan tafakur dalam setiap aktivitas, baik ketika bekerja, belajar, maupun bergaul. Selain itu, hati yang dekat kepada Allah senantiasa melakukan muhasabah, yakni introspeksi diri, serta menjadikan akal sebagai ainul qalbi atau mata hati yang berfungsi menimbang antara yang hak dan yang batil sebelum mengambil keputusan moral dan intelektual. Dan penyakit hati seperti riya, hasad, dan sombong jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa penyakit fisik hanya merusak badan dan penderitaannya berakhir di dunia. Sedangkan amrodul qulub atau penyakit hati merusak kehidupan akhirat yang kekal. Dokter dapat menyembuhkan penyakit jasmani seperti halnya batuk dan selainnya, tetapi penyakit hati hanya dapat disembuhkan dengan ilmu, amal, dan mujahadah melawan hawa nafsu, khususnya nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan.
Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali sangat menekankan pentingnya tazkiyatun nafas dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya adalah penyucian jiwa untuk mencapai martabat nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang dan ridho kepada Allah. Tanpa tazkiyah atau penyucian jiwa, akal tidak akan mampu menjalankan fungsinya sebagai mufakhirat atau daya perbandingan logis, sehingga hati mudah dikuasai setan, terutama ketika manusia berada dalam keadaan marah. Dan metode penyucian jiwa menurut Al-Ghazali meliputi puasa untuk melemahkan syahwat, zikir untuk menghidupkan ruh, tafakur untuk melembutkan hati, menuntut ilmu untuk menguatkan akal, dan bersahabat dengan orang-orang yang soleh agar akhlak turut terbimbing. Dan relevansi konsep ini dengan era sekarang itu sangat nyata, terutama terkait media sosial. Media sosial pada masa kini dapat menjadi salah satu penyebab utama hati menjadi kotor, karena ia menjadi ladang subur bagi riya, al-ujub, dan al-hasad. Seseorang berlomba-lomba menampilkan ibadah, prestasi, dan gaya hidup agar dipuji oleh orang lain, bangga diri ketika mendapatkan banyak like dan followers, serta merasa iri melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Fenomena ini sesungguhnya merupakan bentuk modern dari hub al-jah atau cinta pangkat dan hub al-mal atau cinta harta yang telah diperingatkan oleh Imam Al-Ghazali. Untuk menjaga hati agar tetap bersih dan selalu ingat kepada Allah, Imam Al-Ghazali memberikan 5 kunci utama. Yang pertama adalah memperbanyak ilmu agar akal tidak tertipu oleh nafsu. Yang kedua, berpuasa sebagai latihan pengendalian diri dan syar at-ta'am dan syar al-wiqa. Ketiga, memperbanyak zikir agar ruh, esensi kehidupan, senantiasa menghidupkan hati sehingga tidak mati. Dan yang keempat, bertafakur merenungi tanda-tanda kebesaran Allah di dalam semesta agar hati menjadi lembut. Dan yang kelima, menjaga pergaulan dengan suhbah salihin atau berkumpul dengan orang-orang saleh, karena hati memiliki sifat cepat menular. Perbedaan antara orang yang hatinya kotor dengan orang yang hatinya dekat kepada Allah juga dijelaskan dengan jelas. Orang yang hatinya kotor akan mudah marah, kikir, suka membanding-bandingkan diri, gelisah, merasa berat dalam beribadah, dan niatnya selalu berorientasi duniawi. Sebaliknya, orang yang hatinya dekat kepada Allah akan memiliki ketenangan batin, mudah memaafkan, qanaah, ringan dalam beribadah, dan setiap keputusannya ditimbang dengan akal yang sehat serta syariat. Ia mampu menjadikan hatinya sebagai raja yang mengatur akal dan nafsu. Seseorang yang memiliki ilmu tinggi tetapi hatinya kotor tidak akan memperoleh ketenangan hidup yang hakiki. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu tanpa amal dan tanpa hati yang bersih justru akan menjadi hujah yang memberatkan di akhirat, atau menjadi bukti yang memberatkan di akhirat. Ilmu yang dimiliki akan menimbulkan al-ujub dan al-kibr, sehingga pemiliknya tetap akan gelisah. Ketenangan sejati atau as-sakinah hanya dapat diraih ketika ilmu diamalkan dan hati disucikan, sehingga ilmu menjadi cahaya membimbing, bukan beban yang menyesatkan. Demikian konsep hati menurut Imam Al-Ghazali. Jagalah hati dengan sebaik-baiknya, karena ia adalah kunci kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan hati kita qalbun salim yang selamat dan selalu berada dalam cahaya kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.